asarnya. Maka Kiai Khudari ini ya, beliau dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari asarnya. Asar itu adalah kesan. Ya, kesan dari amaliyah, kesan dari keikhlasan, kesan dari munajat, kesan dari tirakat, kesan dari perjuangan, kesan dari doa. Ya. Apa kesannya? Kesannya adanya pondok pesantren ini. Asarnya adalah dimunculkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari putra-putri beliau yang menghidupkan agama di kampung ini. Dan bahkan akan menyambung kemana-mana saja. Itu namanya Allah menghidupkan, inna nahnu nuhyil mauta. Dihidupkan. Beliau sudah wafat, tapi nuhyil maut, dihidupkan, kematiannya masih hidup. Hidup dari apa? Hidup dari putra-putrinya. Hidup dari doanya, hidup dari musala yang beliau bangun. Itu musala itu dulu Kiai Muharrar pernah cerita, ya. Beliau punya niat membangun Kiai Musala Al-Mubarak gitu. Dan ini pesantren juga dinamakan pesantren Al-Mubarak, ya, tafaulan dari nama musala yang dinamakan oleh Kiai Khudari bin Ahmad. Itu namanya Nuhyil Maut. Maka dengan adanya munajat beliau, tirakat beliau, doa beliau, niatan beliau, dan juga mungkin ayahnya Kiai Ahmad dan sebelumnya, ya, ingin bagaimana di kampung ini ada pondok pesantren, ada hidup ilmu agama, ada hidup santri-santri yang ngaji, yang belajar ilmu-ilmu warisan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari niatan itu dan dari doa itu dan dari tirakat dan mujahadah perjuangan, ya, Allah Subhanahu Wa Taala catat, ya, Allah catat dari niatan yang tulus tadi muncullah pondok pesantren, ya, di tempat ini, pondok pesantren Arba'in Al-Mubarak ini, yang diasuh oleh Kiai Muharrar bin Khudari bin Ahmad. Dan santri-santrinya dari mana-mana, dari seluruh Indonesia, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri, belajar ilmu alat yang di sini dengan metodologi Arba'in. Dan nanti yang lainnya mungkin akan membongkar masalah fikih, Yaqutun Nafis, Safinul Najat dan lain sebagainya. Ini namanya inna nahnu nuhyil mauta, ya, wa naktubu ma qaddamu wa atharahum bi atharnya, wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Dan segala sesuatu itu besar atau kecil sudah dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala dalam catatan, ya, dari catatan Allah Subhanahu wa taala terhadap amal-amal kita. Para jamaah yang dimuliakan Allah, ini merupakan pelajaran bagi kita. Kita ini masih hidup. Kalau kita ingin dihidupkan oleh Allah, walaupun kita sudah wafat secara lahiriah kita, maka jadilah orang yang siap untuk berkorban, berdoa, bermujahadah, ikhlas, sungguh-sungguh untuk, ya, dihidupkan asal kita. Oleh siapa? Ya, oleh murid-murid kita. Oleh siapa? Oleh anak-anak kita. Oleh siapa? Oleh cucu-cucu kita. Mengikuti diri kita. Karena apa? Karena dulu kita berdoa. Kenapa? Karena dulu kita tirakat. Kenapa? Karena dulu kita ikhlas. Kenapa? Karena dulu kita berjuang. Karena kita dulu bermujahadah. Sehingga, ya, perjuangan kita yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatan kita, muncul cucu kita, muncul anak kita, muncul murid kita yang melanjutkan perjuangan. Kita akan hidup selama-lamanya. Kita akan hidup selama-lamanya. Kenapa? Terus. Itu namanya
pahala yang tidak pernah putus-putus. Ajrun ghairu mamnun. Pahala yang tidak pernah putus-putus. Pengen dapat pahala yang tidak putus-putus, ikutilah ya perjuangan seperti Kiai Hudari itu. Kiai Hudari mungkin di tengah-tengah masyarakat sini ketika beliau hidup sepertinya orang biasa, ya. Tapi beliau santri, beliau hafal alfiyah, beliau ngaji, beliau ngajarkan safinah di sini, ya ngajarkan anak-anaknya. Ya tadi saya diceritain bapak saya itu kalau kata Ustaz Ahmad, bapak saya itu kalau nimang adik saya ingat itu nimang adik saya itu sambil reneng-renengnya ngafalkan alfiyah, sambil murojaah alfiyah. Ya, murojaah alfiyah terus. Jadi niatnya beliau sampai murojaah alfiyah, bukan murojaah, memang beliau hafal alfiyah, jadi sekalian untuk nembang ke anak itu dinyanyikan alfiyah. Ya, akhirnya Kiai Muharrar menghidupkan alfiyah dengan arba'in ini. Subhanallah. Ada mentalkhis istilahnya ilmu-ilmu yang ada di alfiyah dengan sistem arba'in. Itu semuanya tidak kebetulan. Memang Allah catat itu. Jadi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mumpung kita masih hidup, timbulkan dalam hati kita niat bagaimana saya bisa punya amal jariyah. Amal jariyah itu kan ada 3. Ya, syukur-syukur 3-3-nya kita punya. Amal jariyah, idza mata ibnu Adam inqata amaluh illa antala. Apabila mati Bani Adam akan terputus amalnya kecuali 3 perkara. Ya. Yang pertama adalah ilmin yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian, terutama yang muda-muda ini, punyalah ilmu, belajarlah sungguh-sungguh, ya kalian ini menjadi pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Alangkah mulianya orang itu menjadi pewarisnya Sayyidul Mursalin Nabi Agung Muhammad. Pewarisnya Nabi Muhammad SAW. Para jamaah yang mulia, kalau seandainya saya ini punya sorbannya Nabi Muhammad, ini sorban Nabi Muhammad. Kemudian saya ngomongkan di Demak sini, saya punya sorban Nabi Muhammad. Siapa yang datang saya akan kasih sobean sedikit-sedikit. Kira-kira saat Demak kumpul enggak? Karena kepengen dapat sorbannya Nabi Muhammad SAW. Warisan sorban Nabi Muhammad. Jangan tahu sorban Nabi Muhammad itu tidak bisa dibakar api. Ya, artinya tahan api. Dulu Sayyidina Anas bin Malik itu beliau jadi khadimnya Rasulullah ketika umur 10 tahun. Jadi ibunya Anas, orang-orang datang pada Rasulullah ngasih hadiah ketika Rasulullah berada di Madinah. Datang ngasih ini, datang ngasih itu. Ibunya Sayyidina Anas tidak punya apa-apa. Akhirnya dia datang bawa anaknya. Ya Rasulullah, saya ini orang miskin, tidak punya apa-apa. Saya tidak bisa ngasih hadiah apa-apa ya Rasulullah. Tapi saya ingin ngasih hadiah dengan engkau. Mau ngasih apa ibu? Anak saya ini saya serahkan kepada engkau ya Rasulullah. Anas bin Malik ini saya serahkan kepada engkau. Lah untuk apa ibu? Ya sudah, jadi batur panjenengan itu. Melayani nopo mau, jenengan suruh nopo pun, kalau pasake panjenengan, sak jelek jenengan, sak kurun jenengan. Akhirnya diterima Sayyidina Anas ini, umur 10 tahun. Ya umur 10 tahun. Ya akhirnya Sayyidina Anas ini bawa sendalnya Rasulullah. Jadi Rasulullah kalau masuk ke masjid dibawa sendalnya, ditaruh di tangannya. Nanti Rasulullah keluar disiapin. Sampai akhirnya Rasulullah kalau bangun tidur sudah disiapin air sama Sayyidina Anas. Ya, beliau berwudu di situ. Ya. Terus seperti itu selama 10 tahun ya. Selama 10 tahun lebih. Sayyidina Anas mengatakan, saya ini jadi pembantu Nabi Muhammad SAW, tidak pernah dimari oleh Rasulullah dan tidak pernah ditegur Nabi.
kenapa kamu begini, kenapa kamu tidak begini, tidak pernah. Nah, karena halus hatinya Rasulullah. Nah, ketika sudah sekian lama Sayyidina Anas menjadi khadimnya Rasulullah, di antara hal yang dikasihkan kepada Sayyidina Anas itu sapu tangannya Rasulullah. Ya, sapu tangannya Rasulullah. Kemudian didoakan. Allahumma, kata doanya Rasulullah kepada Sayyidina Anas, Allahumma ya atil umrahu wa kathir amwalahu wa barik auladahu, ya, wa barik auladahu, ya, wa kathir amwalahu wa barik auladahu wa atil umrahu. Tidak. Ya Allah, panjangkan umurnya, banyakkan harta bendanya, dan berkahilah anak keturunannya. Sayyidina Anas. Maka diceritakan Sayyidina Anas itu berkat doanya Rasulullah, yang akhir sahabat yang meninggal dunia di Basrah itu Sayyidina Anas. Umurnya lebih dari 100 tahun. Berkat doanya Kanjeng Nabi. Ya, Sayyidina Anas itu orang yang paling banyak anaknya. Kak Kila dikatakan anaknya Sayyidina Anas itu adalah 150 orang. Masya Allah. Terus Sayyidina Anas itu ketika wafat, anak perempuannya mendapatkan warisan 3.000 dinar dan anak laki-lakinya mendapat warisan 6.000 dinar per orang. Jangan tahu, 1 dinar itu 1 mitkol kan? 1 mitkol itu 4,5 gram emas murni. Berarti kalau 1.000 dinar saja 4,5 kilo emas. Kalau perempuan dapat 3.000 berarti dapat apa? Dapat 14,5 kilo emas. Kalau emas sekarang harganya 1 juta, berarti dapat berapa? Berapa 140 miliar per 114 miliar, 14 miliar setengah per anak. Perempuannya itu, laki-lakinya 2 kali lipatnya. Barokah doanya Rasulullah. Allahumma shalli alaihi. Terus dapat kacu dia, dapat sapu tangan. Dia ngajar di Basrah sama santri-santrinya. Jadi kalau beliau keringetan, beliau usap dengan sapu tangannya Rasulullah yang wangi itu. Terus setelah beberapa lama, kemudian kotor itu sapu tangannya. Sayyidina Anas bilang kepada santrinya, ambilkan bara api, anglo, tahu anglo ya? Bara api itu, sekonah bara api. Ambilkan bara api, kasih ke bara api. Kemudian apa? Sapu tangannya itu dimasukkan ke bara api. Sapu tangannya dimasukkan ke bara api. Kebakar, setelah kebakar, ya, digini-ginikan, diambil, gini-gini, sapu tangannya utuh, yang terbakar adalah kotorannya. Masih utuh. Maka murid-muridnya pada heran. Wis, Sayyidina Anas, jenengan gadah sapu tangan kok sekti luar biasa. Tidak terbakar api. Kamu tidak tahu ini sapu tangannya Rasulullah. Sudah sering dibuatnya keringatnya Rasulullah. Waktu saya berbaju masih kecil di seka-seka terus lama-lama terus dikasihkan saya itu. Maka sapu tangan dan apa saja yang tersentuh dengan kulitnya Rasulullah maka akan bebas dari api. Jangankan api dunia, api neraka saja tidak akan bisa menyentuh, apalagi api dunia yang kecil. Maka jadi para jamaah yang mulia, kalau saya dapat serbannya Rasulullah yang anti api tadi itu, saya bagikan ke Demak, kira-kira banyak orang datang. Para jamaah yang mulia, bagaimana ya kalau serbannya Rasulullah saja dibuat rebutan? Kalau ilmunya Rasulullah kenapa tidak dijadikan rebutan? Ajaran Rasulullah kenapa tidak dijadikan rebutan? Padahal kalau ilmunya Rasulullah, ajaran Rasulullah itu masuk dalam diri seseorang, karena kita mempelajari, maka orang itu akan tidak tersentuh dari api neraka. Amin ya Allah. Amin. Kalau ilmunya Rasulullah masuk dalam diri seseorang, ajaran Rasulullah masuk dalam diri seseorang, minta maaf, di dalam kuburan saja orang itu wutuh kulitnya, wutuh dagingnya, wutuh kafannya. Ya.
100% orang itu butuh. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala ya Maha Kuasa dan makhluk-makhluk itu di bawah kekuasaannya Allah. Dan makhluk-makhluk itu ngerti bahwa dalam tubuh jenazah ini, pada tubuh mayat ini ada ilmunya Rasulullah, ada ajaran Rasulullah, ada amalannya Rasulullah dalam tubuhnya, sehingga cacing-cacing tanah dan bakteri tidak bisa menyentuh. Itu pasti. Ya, satu. Yang kedua, ini orang nanti ketika berada di akhirat, dia akan bebas dari api neraka. Amin. Tidak akan kesentuh api neraka. Masya Allah. Jadi ini namanya ilmu yuntafa'u bih. Ilmunya Rasulullah, santri-santri, ya santri-santri yang laki-laki dan perempuan. Pupung kalian ini masih muda. Pupung kalian masih punya kesempatan untuk bisa menghafal pelajaran dengan baik. Belajar nahwu shorof, belajar bahasa Arab, belajar Quran, belajar hadis, belajar ilmu fikih, belajar ilmu-ilmu Rasulullah yang lain. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Belajarlah yang sungguh-sungguh. Mohon sama Allah. Dan ini wali-wali santri doa, tirakat. Mohon sama Allah supaya anak itu terpilih jadi orang yang mewarisi ilmunya Nabi besar Muhammad. Dan kalian juga berjuang, berusaha untuk bisa menjadi pewarisnya ilmunya Nabi besar Muhammad. Nanti kalau sudah punya ilmu Rasulullah, baru panjenengan ajarkan ke orang lain. Namanya ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ya, ilmu yang manfaat. Nanti orang-orang yang punya ilmu yang manfaat itu, ciri-ciri ilmu yang manfaat itu adalah satu. Orang yang punya ilmu manfaat itu adalah orang tersebut ya, akan selalu ya semakin tambah ilmunya, semakin taat kepada Allah. Semakin tambah ilmunya, semakin mengejar akhirat. Dan semakin tambah ilmunya, semakin mampu diberi kemampuan oleh Allah untuk mendatangkan manfaat untuk dirinya, manfaat untuk keluarganya, dan manfaat untuk orang lain. Itu namanya ilmu yang mati. Semakin tambah ilmunya, semakin khusyuk. Semakin tambah ilmunya, semakin takut kepada Allah. Semakin tambah ilmunya, semakin tambah akhlaknya. Semakin tambah ilmunya, semakin mengejar akhirat. Semakin tambah ilmunya, semakin dekat sama Allah. Semakin tambah ilmunya, semakin manfaat untuk keluarganya dan manfaat untuk orang lain. Itu namanya ilmu yang manfaat. Ilmu yuntafa'u bih, ilmu yang manfaat. Ya, jamaah yang mulia, nanti di akhirat ada orang itu heran terhadap pahalanya sendiri. Ya, ketika dia berada di akhirat dikasih oleh Allah, ini pahalamu dan ini surgamu. Ketika dikasih catatan, lihat pahalanya, kaget. Ya Allah, saya ini naik haji cuma sekali. Tapi kenapa di sini ada catatan haji itu ribuan kali? Kok bisa? Ya Allah, saya ini ingat, saya ini mati umur saya 65 tahun. Ketika saya balik umur 15 tahun, berarti saya itu hanya 50 kali puasa. 50 tahun saya puasa. Kenapa saya puasa ini ribu-ribu tahun? Ya Allah, saya ini tidak pernah bangun masjid. Kenapa ada ratusan masjid saya bangun? Ratusan pesantren saya bangun. Ya Allah, saya ini tidak hafid Quran. Kenapa saya dapat pahala hafid? Banyak sekali. Pahala alim. Allah mengatakan benar. Maming kamu bukan hafid Quran. Kamu tidak pernah bangun masjid. Kamu naik haji sekali. Tapi itu adalah pahalanya santri-santrimu yang kamu ajar. Dan cucu-cucu santrimu. Dan buyut-buyut santrimu ila yaumil qiyamah. Pahalanya anakmu, pahalanya cucumu, dan buyut-buyutmu ila yaumil qiyamah. Kowe nalika urip ngajari wong ngaji, ngajari wong safina, ngajari wong yakutin nafis, ngajari wong bahasa Arab, ngajak wong berbuat baik. Akhirnya mereka santrimu 100
ya, mereka bisa ngaji, mereka bisa ngerti sholat, mereka bisa ngerti taat. Akhirnya ada santrimu sing besar, sing duwe rezeki, iso bangun masjidnya. Dia itu pahala, kamu juga saya kasih pahala. Santrimu bisa bangun pesantren, dia dapat pesantren pahala, kamu juga sama dapat pahala. Santrimu tadi itu punya santri 1000, dan 1000 tadi dididik oleh santrimu dengan bagus. Ternyata dari 1000 santrimu ada yang bangun masjid, ada yang bangun pesantren, ada yang naik haji. Kemudian dia punya keluarga, terus nyambung sampai hari kiamat, ribuan tahun sampai habisnya bumi. Saya kumpulkan, ya itulah ganjarannya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itulah para jamaah mulia, itu namanya ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaat. Tapi tidak mungkin akan bisa mendatangkan ilmu yang tidak bermanfaat kalau dia tidak berilmu. Betul tak? Orang Arab mengatakan faqidu syai' la yu'ti. Orang yang tidak punya apa-apa tidak mungkin memberi. Bagaimana dia akan menyebarluaskan ilmu wong dia tidak punya ilmu? Maka kesempatan, santri-santri, kesempatan panjenengan ini mumpung masih muda, belajar yang sungguh-sungguh. Ya, nanti di akhir zaman ini, di akhir zaman terus semakin tua ini bumi, yang paling beruntung adalah orang yang istiqamah di dalam agama, orang yang mengerti dalam agama. Dialah orang yang untung dunia dan akhirat. Ya. Kehidupan masa depan adalah kehidupan agama. Begitu para jamaah ya. Sebelum saya lanjutkan, pengen jadi santri yang sukses apa aja? Amalkan 6 perkara. Kalau panjenengan belajar dengan 6 perkara ini, insya Allah biidznillah panjenengan sukses. Berhasil jadi orang alim, insya Allah. 1, santri itu akan sukses apabila dia di dalam belajarnya jid wal ijtihad. Jiddun wa ijtihadun. Jid itu artinya semangat yang dalam, bermotivasi dari hatinya, sungguh-sungguh dari hatinya. Saya akan belajar, saya harus sukses, saya harus ngerti. Nah, itu dari hati. Al-ijtihad itu adalah kesungguhan yang dilakukan oleh lahiriah. Contohnya ngapal pelajaran yang sungguh-sungguh, hadir tepat waktu, disiplin murojaah, disiplin untuk mencatat, disiplin untuk mendengarkan. Ini namanya jidwal ijtihad. 1. Yang kedua adalah ta'zim wal ihtiram. Jadi ta'zim kepada guru, ihtiram kepada guru, ta'zim kepada kitab dan pelajaran, dan ihtiram dengan kitab dan pelajaran. Walaupun sudah pernah mendengar, seolah-olah baru saja mendengar, kami ihtiram kepada ilmu, ta'zim kepada ilmu, ta'zim kepada guru, ta'zim dan ihtiram kepada pesantren, supaya dapat berkahnya pesantren. Tempat di mana kita belajar, kita harus ta'zim dan ihtiram. Ta'zim bil ihtiram dengan kitab, ta'zim bil ihtiram dengan pesantren, ta'zim bil ihtiram dengan teman-teman senasib dan seperjuangan. Singkatnya seperti itu. Ketiga adalah sabar wa tahammul. Sabar dan tahan uji. Nek santri ora sabaran, kena panasin demak mulai. Kena keringetin demak mulai, enggak jadi itu. Sabar. Ya, sabar mangani beda dengan omah. Sabar cuacanya beda. Sabar kondisinya seperti ini. Sabar dengan berbagai macam hal. Ada sabar dengan teman, sabar dengan cuaca, sabar dengan aturan, sabar dengan makanan, sabar dengan berbagai macam hal yang beda, harus sabar. Sabar dan tahan uji. Ya, as-sabru awaluhu murrun wa akhiruhu ahla minat tarbi minal asali. Bahwa sabar itu pada awalnya adalah pahit, tapi apabila nanti diikuti terus-menerus, akhirnya orang yang sabar itu akan merasakan manis, lebih manis daripada madu. Lebih manis daripada madu. Ya. Kemudian yang keempat adalah istiqamah. Ya. Yang keempat adalah istiqamah. Kalau jadwal istihad hanya sehari 2 hari, ya tidak dapat.
Ihtiram, ta'dhim al-ihtiram. Sabar dan doa muji hanya sebulan 2 bulan tidak bisa. Istiqomah, rutin terus. Ya, terus menerus dalam sabar dan doa muji itu. Istiqomah terus menerus. Kemudian yang kelima adalah ilmu yang dibarengi dengan amalan. Jadi dengan kalau punya ilmu langsung diamalkan. Punya ilmu langsung diamalkan. Ilmu itu masuk dalam batin ya, masuk rasul. Yang terakhir dan jangan pengen sukses, yang terakhir adalah khidmah, mau melayani. Dulu saya mengatakan man khadam kata Hadi Umar. Orang yang khadim, yang khadama, dia akan mau menolong, membantu, melayani. Qadam, dia akan maju dia. Melayani diri sendiri supaya tidak merepotkan orang lain. Melayani kiai, melayani murid-murid teman-teman lain, melayani pesantren dengan bersih-bersih kamar mandi, bersih-bersih kamar. Ya, melayani. Peduli dengan orang. Kiai Muharrar ini, kenapa dia jadi kiai? Karena dia mau melayani masyarakat. Dia punya pikiran bagaimana saya khidmat kepada masyarakat. Ilmu yang saya miliki bisa dimiliki oleh santri. Maka saya akan berjuang ngajari santri. Khidmat aku ngajari santri. Nyai pangan saya sama santri. Dengan itu akhirnya dimuliakan dimajukan oleh Allah. Secara otomatis orang itu jadi kiai karena dia khadim. Khadimul ummah ya. Dan khadimul qaum sayyiduh. Ya, khadimul qaum sayyiduh. Orang yang menjadi pelayannya masyarakat, dialah penghulunya masyarakat. Orang yang jadi pelayan masyarakat, dialah pemimpin masyarakat. Maka sesungguhnya pemimpin masyarakat adalah pelayannya masyarakat. Maka jadilah orang yang ahli khidmat, wahai santri-santri, maka kamu akan jadi pemimpin umat di mana saja kamu berada. Amin. Itu syarat yang keenam. Maka ilmu yuntafa'u bih. Yang kedua adalah sedekah jariyah, sedekah yang jariyah. Ini orang-orang yang punya uang ini. Sedekah dengan hartanya, bangun pesantren, bangun masjid, bangun jalan, bikin penerangan. Kalau tidak punya harta ya tenaganya. Kemudian yang ketiga adalah waladin salihin yad'ulah. Kita punya anak yang saleh. Kita punya anak saleh yang mendoakan daripada orang tuanya. Itu juga akan mengalir, yang tidak akan putus-putus. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini banyak orang tua nih. Saya mau kasih tahu bagaimana caranya jenengan punya anak soleh. Terus dua anak apa dereng? Ngerti tidak rumusnya jadi anak supaya dua anak yang soleh? Ya, pengen jadi anak sukses. Nah, kalau kayak ngerti deh, caranya dua anak sing soleh, caranya dua anak yang sukses. Ya. Yang pertama kali, ya, harus saged tirakat dan doa. Saged tirakat. Poso tinggu anake, tahajud tinggu anake, sedekah tinggu anake. Ya, ziarah wali Allah tinggu anake, ziarah orang saleh tinggu anake. Gitu. Niat insun itu untuk anak saya. Saya tahajud untuk anak saya. Saya sedekah untuk anak saya. Biar apa? Biar apa itu, Pak? Ziarah wali Allah untuk anaknya. Minta doa kiai Habib untuk anaknya, sedekah untuk anaknya, mujahadah untuk anaknya, poso untuk anaknya, tahajud untuk anaknya. Apa? Biar narik apa? Inayah Rabbaniyah. Namanya inayah Rabbaniyah, pertolongan Allah, pertolongan Rabbani. Kalau datang pertolongan Rabbani, sudah selesailah. Itu modal paling utama. Yang paling hebat untuk anak jenengan akan dijaga jadi orang yang saleh. Karena dapat pertolongan dari Allah, dapat penjagaan dari Allah. Dan narik itu nganggo donga, narik itu nganggo poso, narik itu nganggo tahajud, narik itu nganggo sedekah, narik itu nganggo ziarah, narik itu kudu DP sama kiai dan habib orang-orang saleh. Minta ya Allah, doakan anak saya, doakan dapat inayah. Nah, itu yang pertama, ya toh? Yang paling utama itu. Kemudian yang kedua, ya disekolahkan di pondok pesantren yang jenengan anggap bagus, di lembaga pendidikan yang bagus. Kira lembaga pendidikan yang bagus, insya Allah akan jadi yang bagus juga.
Jadi gitu Bapak Ibu yang mulia. Saya akan cerita sedikit ya. Bedanya Musa Samiri sama Musa bin Imran apa itu? Musa bin Imran itu Nabi Kalimullah. Musa Samiri pimpinan orang kafir. Musa bin Imran itu Bapak Ibu yang mulia, Musa bin alaihi salam. Sayyidina Musa bin Imran alaihi salam. Gimana enggak? Sing didik sinten Pak? Secara zahir. Sing didik Fir'aun. Pirang tahun? Dari 0 tahun sampai dewasa. Musa Samiri sinten sing didik? Malaikat Jibril. Sama Dabah Mukminah. Bedanya apa? Musa Samiri sing didik Fir'aun, pimpinan orang kafir tapi jadi nabi kalimullah. Ulul azmi. Musa Samiri sing didik malaikat Jibril, Dabah Mukminah, tapi jadi pemimpin orang kafir. Bedanya adalah keluarga Imran dulu ahli tirakat. Naliko mau hubungan suami istri itu niatnya memang bagaimana wahai Imran, kita ini punya anak yang melanjutkan dakwahmu. Kita punya anak yang melanjutkan perjuanganmu. Bagaimana kita punya anak yang nanti akan terus menjalankan daripada tugas kakek-kakek kita dulu. Niatnya sudah seperti itu. Niatnya sudah bagus. Kemudian doa dan tirakat antara ibunya Nabi Musa dan suaminya Imran. Lahirlah Nabi Musa. Ternyata waktu itu dah waktu yang harus disembelih para anak-anak Bani Israel. Dan dibuang, pendek kata akhirnya dipek sama Fir'aun jadi anak. Dan disusu ibunya sendiri dan akhirnya dibesarkan di rumahnya Fir'aun. Hidup dalam kekafiran Islam, hidup dalam lingkungan rusak. Tapi karena ada inayah rabbaniyah yang muncul dari tikrakatnya Imran dan istrinya, masuk ke dalam dirinya Nabi Musa alaihissalam, terjagalah Nabi Musa dan akhirnya Nabi Ulul Azmi sampai. Dan ceritanya dengan ngertos kan? Dari Musa Samiri itu bapaknya Yahudi. Ibunya juga Yahudi, tidak punya niat seperti itu. Akhirnya walaupun dididik oleh malaikat Jibril, akhirnya tetap, pendek kata, dia tetap jadi pemimpin orang-orang kafir. Jadi gitulah Pak Jendral. Jadi terakhir daripada ceramah saya sudah asal sekarang ini, mari ya, kita dapat menggunakan waktu yang sangat mahal ini untuk berbuat yang terbaik, dapat ridhonya Allah SWT. Pesan saya Bapak Ibu yang mulia, pesan saya Bapak Ibu yang mulia, pengen panjenengan selamat dunia akhirat, pengen panjenengan ini bisa terjaga dari berbagai macam bahaya dunia dan akhirat, dan pengen jenengan ini bisa menangkan iblis dan setan dan bala tentaranya, dohir dan batin. Satu saja yang bisa gitu. Nopo, jenengan harus berusaha dengan keras nuladani Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Satu-satunya jalan yang akan mendatangkan pertolongan Allah, menjaga panjenengan, menyelamatkan jenengan, ngalahkan jenengan dengan siapa saja dari musuh-musuh Allah, zahir dan batin, hanya satu saja. Jenengan jadikan Nabi Muhammad sebagai teladan hidup kalian, zahir dan batin. Jangan angkat tinggi-tinggi itu ajaran Rasulullah. Ya. Bapak Ibu yang mulia, jenengan harus dahar ngikuti Nabi Muhammad, minum ngikuti Nabi Muhammad, tidur ngikuti Nabi Muhammad, ya. Masuk kamar mandi, keluar dari kamar mandi, pakai pakaian, lepas pakaian, kumpul bojo, numpak kendaraan, tidur dan bangun. Kemudian hubungan suami istri dilaksanakan daripada sunnah Nabi Muhammad. Bertetangga, menikahkan anak, kemudian bekerja, apa saja dari ajaran Rasulullah yang kecil atau yang besar, dengan disiplin dengan sungguh-sungguh. Laksanakan itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Itu malati kata orang Jawa. Itu ada sirnya, itu ada cahayanya yang luar biasa yang menjaga panjenengan dan keluarga panjenengan
dunia dan akhirat sampai keturunan panjenengan, sampai keturunan panjenengan. Tapi kalau panjenengan tidak ngikuti Nabi Muhammad, orang nek sing nanggung, orang nek jaminan. Siapa yang berani jamin? Nah jenengan tidak ngikuti Nabi Muhammad, siapa yang berani jenengan selamat? Tidak ada. Kalau jenengan ngikuti Nabi Muhammad, dijamin sama Allah, dijamin oleh Rasulullah, dan jaminan pasti benar. Rasulullah bersabda, taraktukum ala mahajidil bayda lailuha kanahariha la yaziku anha ba'di illa halik. Faman ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira alaikum bisunnati wa sunnatu khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin abdu alaihi binawajid, kata Nabi. Taraktukum ala mahajidil bayda, aku wis ninggalke sira kabeh mahajjah, ajaran yang lurus, ajaran yang benar, al-bayda, putih memplak, jelas, transparan, ora enek remang-remange. Lailuha kanahariha, di malam gelap gulita seperti siang hari, terang benderang. Dalam kondisi fitnah, dalam kondisi kacau, dalam kondisi kamu bingung, itu malam hari. Kalau kita lailil mudlimah, fitnah seperti malam yang gelap gulita. Tapi ajaranku, kalau kamu belajar dengan ajaranku, lailuha kanahariha, malam hari seperti siang hari, terang benderang, itu ajaran saya. Nur saya, aturan saya, mahajah saya, terang benderang. La yazigu anha ba'di illa halik. Tidak ada satupun yang menyeleweng setelah peninggalanku, kecuali dia cilaka, kata Nabi. Kecuali dia akan cilaka kalau tidak mengikuti daripada aturanku setelah peninggalku. Kemudian dia mengatakan, "Man ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Orang yang hidup nanti panjang umur di antara kalian, kalian akan melihat perselisihan yang banyak, kegaduhan yang banyak. Maka dalam keadaan kamu kacau balau selisih seperti itu, alaikum bisunnati, alaikum bisunnati, pegang teguhlah sikap hidup saya, ajaran saya, wa sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin, dan sunnahnya khulafa Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan para pewaris-pewaris beliau berikutnya. Abdu alaihi binawajid, gigit dengan gigi gerahammu. Ya, pendek kata Bapak Ibu yang mulia, pendek kata, opo wae sing dadi sunah Nabi Muhammad dohir batin sinau men jenengan mang sinau lan jenengan amalaken. Jenengan mestinya wedi nek urip iku nyeleweng dari sunnah Rasulullah. Kenapa? Karena setan masuk. Setan mesti masuk. Yang bahaya akan masuk. Tapi kalau jenengan ngikuti Nabi, dahar ngikuti Nabi, ngunjuk ngikuti Nabi, tidak akan ikut setan ke sana. Jenengan mau berumah dengan sunnah Nabi, tidak akan ikut setan masuk rumah kita. Dan insya Allah panjenengan nanti sedo akan dirawi Nabi Muhammad SAW. Jadi dengan sedo itu dirawi Rasulullah. Nah, dengan sedo dirawi Rasulullah berkira apa? Setan tidak berani dekat dengan panjenengan. Nabi Muhammad sing talqin panjenengan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Iblis tidak bisa dekat. Ketika nanti jenengan dibawa ke kuburan, masuk kuburan sini, Nabi Muhammad lenggah wonten celak panjenengan. Sehingga apa? Mungkar nakir akan berubah menjadi wajah yang paling ganteng, bau yang paling wangi, dan kondisi yang paling sopan. Kenapa? Ada Nabi Muhammad. Pakai kalau dia pakai seperti beledek atau seperti suasana, tidak berani. Ada Nabi Muhammad. Ini berarti orang khusus. Sehingga dia akan bertanya kepada panjenengan dengan pertanyaan yang mesra. Karena Nabi Muhammad ada di situ, menemani panjenengan dalam pertanyaan mungkar dan nakir. Bagaimana bisa seperti itu? Karena jenengan dulu akrab dengan Nabi Muhammad ketika di dunia ini. Allahumma shalli ala Muhammad. Ya Rahman ya Rahim ya Hayyu ya Qayyum ya Arhamar Rahimin. Nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah wal 'afiyata ad-da'imah fid din wad dunya wal akhirah. Nas'aluka mujibati rahmatihi wa azaimi maghfiratihi wal ghanimata min kulli birrin was salamata min kulli ithmin la tad'alana dhanban illa ghafarta wa la hamman illa farajta wa la daynan illa qadayta wa la maridan illa shafaita wa la jahilan illa 'alamta wa la dhiqan illa wasa'ta wa la mautan illa rahimta wa la hajatan min haji dunya wal
والآخرة. يا لك رضا ولم في صلاة إلا قضيتها ويسرتها يا رب العالمين. اللهم إنا نعبد نعمتك فلا تجعلنا حاسدا نقمتك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك للشر ما عندنا فضلنا إحسانا. اللهم إنا نسألك من كل خير أحاط به لك في الدنيا والآخرة، ونعوذ بك من كل شر أحاط به لك في الدين والدنيا والآخرة. يا مالك الدين والدنيا والآخرة، اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، واصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، واصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر يا رب العالمين. اللهم اغفر يا رب العالمين لكي حضر بن أحمد وكي أحمد وأصولهم وفرهم ومتصلين وجميع المقبولين في هذه البقاء المباركة، بأن الله يغفر لهم ويرحمهم، يغفر لهم ويرحمهم، يغفر لهم ويرحمهم، ويعلي درجتهم الجنة، وعلينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. اللهم ادخلهم من فردوس الأعلى مع النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ادخل قبورهم ريحانة وريحانة ووسعة والأمان والعفو والرضوان يا رب العالمين. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان، ولا تجعل قبورهم خفرة من خفرة النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعل استقرار أرواحهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا يا رب العالمين. يا الله يا غوثاه يا رباه يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل هذا المهد المبارك الأربعين من ذلك يا من أبرك المهد للأمة، المهد للأمة يا رب العالمين. اللهم اخرج من هذا المهد النجباء والأذكياء العلماء والأمينين، فقههم في الدين ويعلموا التعويل برحمتك يا أرحم الراحمين. اجعله من خلفاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقرة العيون سيد المرسلين وأسلام المرسلين. يؤتيك مهرار وكي أحمد وأسره وأهل بيته وأخوانه وأخواته الصحة والتامة، الصحة والعافية تامة ظاهرا وباطنا طول العمر في طاعة الله، ويؤتيهم أرزاقا كثيرة مباركة منفعة في الدين والدنيا والآخرة، وذرية صالحة وذرية صالحة وذرية صالحة. اللهم اجعل طلابهم يا رب العالمين من النجباء والأذكياء، اجعلهم من قرة العيون سيد المرسلين وأسلام المرسلين، اجعلهم من العلماء والأمينين فقههم في الدين، اجعلهم يا رب العالمين من النجباء والأذكياء، اجعلهم من حفاظ القرآن، واجعل من العلماء يا رب العالمين على هذه النية وقولة صالحة، وبنية بأن الله يشمل الحاضرين من الخير الدنيا والآخرة، يدفع عنا وأنتم وأسرنا وأولياء بيتنا جميع شر الفتن ومحن والأمراض والأسباب والوباء ما ظهر منها وما بطن، واصلح لنا شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين. رقنا وإياكم إلى مرض بالإيمان، رقنا وإياكم إلى مرض بالإحسان، رقنا وإياكم إلى مرض باليقين، علم اليقين عين اليقين وحق اليقين. ربطنا بالنبي محمد، ربطنا بالنبي محمد ربطا لا ينحل، اتصالنا بالنبي محمد اتصالا قوية دائمة أبدية في الدنيا والآخرة. استمعنا بالنبي محمد في يقظة وبالمنام في الدنيا وفي الآخرة وفي البرزخ يا رب العالمين. واجعل هذا العام الجديد من أبرك الأعوام لنا ومن أنفع الأعوام لنا يا رب العالمين. اللهم ما شاء الله ادخلنا في هذا العام الجديد مع زيادة التقوى، زيادة الإيمان، زيادة الإسلام، وزيادة الإحسان يا رب العالمين، وزيادة القرب إليك يا الله وإلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم على هذه النية وكل نية صالحة، والأرواح والدينا ولديكم وأمتنا وأمتكم ومشيخنا ومعلمنا والأولياء في الدماء، والأولياء صالحين في جوا الوسطى، والأولياء صالحين في نسندرة، وأولياء صالحين في جوا، وأولياء صالحين في الكون أجمعين، أهل الجنبل، أهل الفرق، أهل الأدار، أهل الباقي، أهل معلى، أهل المدينة أجمعين، لأن الله يغفر لهم ويرحمهم، يغفر لهم ويرحمهم. رد علينا بركاتهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، واختم لنا ولكم بالحسنى بعد أمور طويل في طاعة الله بخير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. آمين آمين يا رب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع آمين يا الله يا رب. إنك أنت المصطفى على سيدنا محمد. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد.
para hadirin hadirat dan juga semua santri. Berhubung sudah waktu asar, dimohon untuk segera menuju ke masjid pondok untuk mengikuti jamaah sholat asar dan dilanjutkan qiraatul kutub. Sallallahu Muhammad.